Kita berdoa. Sinar surya cemerlang Allah Bapa, ya sinarilah hati dan kehidupan kami, supaya kami layak menerima anugerah kehidupan dan firman yang hendak kami dengarkan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom. Saudara-saudara, para ibu yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, renungan kita di bulan Agustus 2022 dari kitab Yohanes pasal yang keempat ayat 5 sampai ayat 15 dengan tema Perempuan Samaria berikan aku air. Yohanes pasal 4 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Maka perempuan itu berkata kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Demikian firman Tuhan. Shalom. Para ibu yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, setiap orang pasti ingin hidup, dan karena itu manusia melakukan segala upaya untuk tetap hidup. Salah satu upaya itu adalah dengan makan dan minum, dan hampir tidak ada orang yang tidak pernah makan dan minum. Sebab itu merupakan kebutuhan dasar manusia sejak dulu sampai sekarang. Mengapa? Karena dalam kodratnya manusia memiliki rasa lapar dan haus, dan tidak ada yang bisa menghentikan itu. Air adalah kebutuhan pokok manusia di dunia ini. Tubuh kita sendiri hampir 80% terdiri dari air. Tubuh tanpa air akan segera mengalami sakit penyakit. Jika tubuh diisi dengan banyak air, maka tubuh kita pun akan sehat, dan pembentuk sel dan cairan tubuh, komponen utamanya adalah air sebesar 70-85%. Rasa haus merupakan sinyal fisiologis bagi tubuh membutuhkan air, sehingga apabila tidak dipenuhi dapat menyebabkan dehidrasi, yaitu kehilangan cairan tubuh yang berlebihan. Setiap makhluk hidup membutuhkan air dalam jumlah yang cukup. Bila tidak terpenuhi, maka kehidupan tidak akan bertahan. Demikian pula kehausan spiritual rohani. Kehausan spiritual akan menyebabkan kita mengalami kekeringan rohani
kekosongan batin, perasaan gelisah, dan jauh dari damai sejahtera. Di tengah-tengah situasi seperti ini yang sedang merasa kehausan, Yesus berkata dalam Yohanes 7 ayat 37, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kebutuhan umat manusia modern pada masa kini adalah rasa haus yang cenderung untuk memiliki. Karena itu, tidak mengherankan jikalau banyak orang menghalalkan cara untuk memiliki lebih banyak, namun setelah memiliki lebih banyak, ternyata mereka tetap merasa haus, tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah mereka miliki. Seperti seorang yang meminum air laut, semakin kita minumnya, semakin kita merasa haus. Rasa haus itu tidak akan pernah hilang. Yesus pun dalam kemanusiaannya mengalami kelaparan dan kehausan. Salah satu peristiwa itu adalah ketika dia sampai ke sebuah kota Samaria bernama Sikar, sebagaimana yang tertulis dalam nas kita pada hari ini. Yesus melakukan pekerjaannya, menempuh perjalanan yang sangat melelahkan, dan akhirnya Yesus pun lapar. Yesus pun sangat letih, dan karena itu dia merasa haus. Itulah sebabnya ia meminta air kepada perempuan yang ada pada saat itu, yang datang menimba di sumur itu dengan nama sumur Yakub. Lalu bagaimana respon perempuan yang tersebut? Pada awalnya ia enggan memberikan air minum kepada Yesus, terutama karena Yesus adalah orang Yahudi sedangkan dia adalah orang Samaria. Karena dalam sejarahnya, orang Yahudi dan orang Samaria tidak boleh bergaul. Sebab di antara orang Yahudi dan Samaria telah ada permusuhan yang turun-temurun. Sehingga rasanya aneh kalau sekarang Yesus yang adalah orang Yahudi meminta air kepada perempuan yang adalah orang Samaria. Ini memang aneh, bahkan percakapan Yesus dengan perempuan Samaria itu termasuk hal yang aneh. Sebab dalam tradisi mereka, Rabi Yahudi di mana Yesus adalah Rabi, tidak boleh bertegur sapa dengan perempuan di tempat umum, apalagi yang berasal dari suku yang bermusuhan kepada mereka selama ini. Namun Yesus melakukan sesuatu yang tidak lazim, menerobos batas-batas dan menghancurkan tembok-tembok yang selama ini dibangun oleh pemahaman manusia. Yesus hendak menunjukkan bahwa sumber kehidupan yang sesungguhnya, yaitu keselamatan, hanya datang dari Dia dan tidak dapat dibatasi, tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Karena Yesus adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan inilah yang dimaksud Yesus dalam percakapannya dengan perempuan Samaria, yaitu bahwa Dia datang sebagai air hidup, air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal, seperti yang tertulis dalam kitab pasal yang keempat ayat 15. Para ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, perempuan Samaria dalam kitab Yohanes 4 ini tetap merasa haus secara seksual, walau dia telah memiliki 5 orang pria untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Realitanya, ia tidak memiliki rasa puas, walaupun dia sudah memiliki banyak, namun masih tetap merasa kekurangan dan haus. Penyebabnya karena hawa nafsu telah menipu dirinya. Hawa nafsu sering sekali menipu diri kita, sehingga kita tidak mampu mengalami makna hidup yang sesungguhnya. Sumber hawa nafsu adalah kuasa dosa. Karya penebusan dan kasih Kristus ada untuk mematahkan belenggu kuasa dosa. Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang ke-14, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dalam Kristus tersedia mata air yang tidak pernah kering dan memuaskan dahaga manusia.
Jika demikian, mengapa kita selaku umat percaya masih merasa haus secara rohani? Yang pertama, karena kita masih lekat dan hidup dengan dosa dan keinginan duniawi. Yang kedua, karena hati kita sesungguhnya tidak memuliakan Kristus. Kita cenderung memuliakan diri kita sendiri, kita cenderung bermegah atas diri kita sendiri, kita lebih dikuasai oleh dunia melalui semua harta milik kita, yaitu kekayaan, status sosial, kepandaian, keahlian, dan kenikmatan-kenikmatan dunia lainnya. Dan yang ketiga, kita lebih melekat erat dengan semua yang kita miliki tersebut dan tidak melekat erat dengan Kristus sebagai sumber air hidup. Karena itulah kita sering bersungut-sungut dan mudah bertengkar seperti umat Israel. Saudara-saudara, para ibu yang saya dalam kasih dalam Kristus Yesus, perjumpaan dan percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini mengajarkan kita satu hal penting, yaitu bahwa kita tidak hanya memerlukan air dalam kehidupan jasmani, namun yang paling penting adalah mendapatkan air kehidupan yang diberikan oleh Yesus, sehingga kita tidak akan haus sampai selama-lamanya. Itulah kebutuhan yang paling mendasar, air hidup, keselamatan dari Tuhan. Manusia boleh saja memiliki persediaan kebutuhan, makanan dan minuman yang sangat banyak, tetapi semuanya akan busuk dan tidak akan pernah mengatasi rasa lapar dan haus kita akan kehidupan kekal. Hari ini kita boleh saja mengkonsumsi makanan dan minuman yang enak, tetapi percayalah, beberapa jam kemudian rasa lapar dan haus itu muncul kembali, dan demikian selanjutnya, tiada hentinya. Namun hari ini Yesus mengingatkan kita untuk tidak hanya fokus kepada kebutuhan fisik itu, tetapi melihat sesuatu yang jauh lebih penting, jauh lebih mendasar dalam kehidupan ini, yaitu air hidup yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kepuasan kekal itu hanya ada di dalam Dia. Maka betapa menyedihkannya kehidupan manusia yang hanya tahu memenuhi kebutuhan fisiknya dengan menghalalkan segala macam cara, namun dia gagal mendapatkan sumber kehidupan yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Lihatlah sekarang betapa banyaknya orang yang berkonflik hanya karena memperebutkan sumber kehidupan. Konflik karena memperebutkan jabatan, termasuk jabatan di dalam gereja. Konflik karena memperebutkan proyek tertentu. Konflik karena memperebutkan harta warisan orang tua. Tidak segan-segan saling membunuh dan mencaci maki. Konflik karena memperebutkan wanita atau pria idaman. Konflik karena memperebutkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau dari orang-orang tertentu, dan masih banyak lagi persoalan-persoalan lainnya yang terjadi di zaman sekarang ini. Akibatnya, banyak orang yang tidak tegur sapa, kehilangan sukacita, kehilangan senyuman dan tawa, kehilangan rasa damai, dan pada akhirnya kehilangan sumber kehidupan yang sesungguhnya, air kehidupan yang ditawarkan oleh Yesus, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, para ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, jika hari ini di antara kita ada yang mengalami situasi ditolak, merasa gagal, merasa rendah, dan merasa menghadapi semua itu sendirian, seperti perempuan Samaria, ingatlah bahwa Tuhan sudah mengetuk pintu hati kita dan mengatakan bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita melalui itu sendiri. Apa yang kita perlu lakukan hanyalah membuka hati dan menerima Dia di dalam hidup kita. Para ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, lalu bagaimana cara kita memperoleh air hidup itu? Yang pertama,
Kita harus membangun hubungan yang baik dan tidak terputus dengan sumber itu. Jika hubungan kita terputus dengan Tuhan, maka kita akan menjadi seperti mata air kering, seperti tertulis dalam 2 Petrus 2 ayat 17. Usahakanlah hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah putus, walau banyak rintangan dan persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita harus meminum air kehidupan yang ditawarkan Tuhan kepada kita. Jika kita mau meminum air kehidupan itu, maka ada janji Tuhan melimpah dengan hal-hal yang kekal, terus-menerus dan tidak berkesudahan. Salah satu janji Yesus dalam percakapannya dengan perempuan Samaria adalah memberikan air kehidupan. Yesus tidak menawarkan air sumber biasa, tetapi air yang terus-menerus memancarkan kehidupan yang kekal. Air ini tersedia bagi siapa saja yang haus dan mau menyambutnya dengan iman. Mari kita datang kepada Yesus dan kita mau meminum air kehidupan yang diberikannya. Maka tidak akan haus lagi. Maka kita akan dipuaskan dan beroleh kelegaan. Bahkan air kehidupan itu akan menjadi mata air di dalam diri kita yang terus-menerus memancar. Tindakan minum ini bukanlah suatu tindakan sesaat yang satu kali saja, namun suatu tindakan minum yang bertahap-tahap dan berkali-kali. Kata minum ditulis dalam bahasa Yunani pendeto dalam bentuk imperatif masa kini yang berarti suatu tindakan yang berkesinambungan atau berulang-ulang yang menyatakan bahwa meminum air hidup menuntun persekutuan terus-menerus dengan sumbernya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tidak seorang pun bisa minum air kehidupan apabila hubungan terputus dengan sumber air itu. Dan yang ketiga, berhentilah mencari dan mengejar kepuasan duniawi, tinggalkan kenajisan dan kecemaran. Dalam kasus perempuan Samaria ini, ia telah menerima stigma buruk sebagai perempuan yang tidak benar, sehingga ia pun tidak memiliki teman sesama perempuan untuk mengambil air. Kelima laki-laki yang telah bersamanya mungkin juga belum memberikan kepuasan. Air sumur adalah simbol dari hal-hal duniawi yang hanya akan memberikan kesegaran sementara, namun air hidup akan menyegarkan secara terus-menerus, yaitu di dalam orang-orang percaya. Perempuan ini mengalami perubahan segera setelah Yesus berbicara tentang masalah kehidupan pribadinya. Perubahan sejati adalah tahu akan dosa, sadar akan dosa, dan meninggalkan dosa. Respon perubahan dari diri perempuan ini memberikan keberanian untuk memberitakan berita baik pada orang-orang banyak yang ditulis pada ayat-ayat selanjutnya. Sebaliknya, marilah kita selidiki hati kita sendiri sebagai manusia rohani. Seberapa rohani hati kita? Dapatkah kita mampu memiliki segala sesuatu yang sifatnya duniawi namun tidak menjadi duniawi? Jika diri kita dikuasai oleh daging, maka akan menimbulkan keinginan-keinginan daging. Sebaliknya, jika hidup kita dikuasai roh, maka akan menghasilkan buah-buah roh, sebagaimana dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Air hidup memberikan keselamatan dan kesegaran dan kepuasan rohani. Konsep kekekalan ini mengkokohkan kita sebagai umat percaya. Karena itu, jagalah hubungan baik dengan sumber air kehidupan itu, agar hidup kita menjadi berkat bagi sesama manusia. Saudara-saudara, para ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, Yesus tidak meminta kita untuk tidak lagi memikirkan dan mengusahakan pemenuhan kebutuhan jasmani kita sehari-hari. Itu hal yang penting. Namun hari ini Yesus mengajarkan kita dan menyadarkan kita
untuk melihat dan mencari sesuatu yang jauh lebih penting, jauh lebih mendasar, yaitu kebutuhan yang sungguh-sungguh memberikan kehidupan kekal bagi kita semua. Dan itulah firman Tuhan, berita keselamatan, penyembahan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yesus menawarkan sesuatu yang amat baik bagi kita, yaitu air kehidupan. Dan kini saatnya kita minum air kehidupan itu, sebab demikian kita tidak akan haus sampai selama-lamanya. Seperti dalam dikatakan Yohanes 4 ayat 14a, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu pada hari ini. Firman-Mu yang menyapa kami hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami untuk tidak terlena menurut hasrat dan keinginan daging kami. Semua waktu dan tenaga kami hanya memikirkan hidup yang fana, yang hanya akhirnya membuat kami kecewa dan putus asa. Tetapi hari ini firman-Mu kembali menguatkan kami melalui hamba-Mu bahwa Yesus adalah air kehidupan. Karena itu, penuhilah hati dan pikiran kami. Puaskanlah rasa haus jiwa kami, agar hati kami damai sejahtera, penuh bahagia sampai selama